Pakai tuh istighosa. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senangnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini, udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid. Walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan, pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita. Yakin tuh 100%. Tapi kalau kita gak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan kasihan kan ya? Walaupun Allah gak akan ngomong kayak gitu, tapi apa maksudnya? Cuma bahasa ini mah maksud lo gitu. Allah nanya, ngapain kamu nanya-nanya ke saya? Bukankah saya gak dilibatin dari awal? Sama kayak kita kan? Orang nggak dilibatin dari awal, pas ada masalah kok ngelibatin kita, nggak keren banget tuh, nggak fair gitu. Makanya ketika ada pilihan hidup, libatin Allah dalam pilihan kita. Maka idzan la yudayyi'akallah. Allah nggak akan mengecewakan kamu. Sama kayak dulu saya pernah cerita Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di tengah bukan padang pasir ya, padang batu. Karena Mekah dengan Dubai itu beda. Kalau Dubai itu pasirnya tuh kayak bedak, halus banget, itu padang pasir. Kalau Mekah batu, lebih panas daripada padang pasir. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah lembah batu Mekah, Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak bisa menjawab kenapa. Karena nggak tega. Akhirnya Ibrahim jalan aja. Setelah jalan beberapa langkah, Siti Hajar ganti pertanyaannya. "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim mengangguk. Ya, ini perintah Allah. Jadi kalau bahasa Arab Allah itu Allah. Tapi kalau A-nya panjang, Allah, A-nya double, itu artinya apakah. Jadi apakah? Panjang gitu ya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim mengangguk, artinya benar Allah yang nyuruh. Apa kata-kata Siti Hajar? Kalau gitu berangkatlah wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, la yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak akan ngecewain kami. Tenang kan? Allah enggak akan ngecewain kami. Berangkatlah Ibrahim, Siti Hajar memeluk putranya, dan ternyata singkat cerita terjadi adegan keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi kalau kita libatin Allah dari awal, itu gampang urusan kita. Masalahnya kita nggak mau ngelibatin Allah kecuali kalau udah mentok. Itu masalahnya. Kalau udah mentok baru ya Allah, ya Allah. Allah juga ngasih waktu. Kenapa ngasih waktu? Karena Allah ingin ngasih kita pelajaran supaya kita lain kali bisa lebih bijak untuk melibatkan Allah. Coba libatin Allah itu jangan pas mentok doang. Walaupun tetap kemana lagi kan kalau nggak Allah ya. Mentok-mentok juga walaupun dari awal kita nggak ngelibatin Allah, mentok-mentok juga kemana lagi tempat kita berlari kalau bukan kepada Allah. Ilaika anabna wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami kembali. Cuman lebih kerennya lagi itu bukan pas mentok ngelibatin Allah, dari awal kita memilih jalan udah libatin Allah. Allah yang mana nih? Tanya dulu sama Allah. Terus tahu jawabannya gimana Ustaz? Baca firmannya, nggak ngerti Ustaz. Baca hadisnya, nggak ngerti juga Ustaz. Istisyarah, istifta, minta pendapat para ulama yang mengerti ayat Allah dan hadis Rasulullah. Itulah gunanya istifta, meminta fatwa. Istisyarah, meminta nasihat. Ustaz, ini gimana nih, ada dua pilihan, yang satu begini, yang satu begini. Kayak dulu zaman Nabi, cewek yang dilamar dua cowok itu minta pendapat Nabi. Datang nih seorang cewek ke Nabi Rasulullah SAW, bilang, "Ya Rasulullah, nih saya agak-agak dilematis. Kenapa? Ada dua cowok ngelamar saya." Gitu tuh teh. Datang ke Ustaz, tanya, "Ustaz, saya ada dua cowok yang ngelamar, yang satu fulan, yang satu fulan." Kata Nabi, "Ya amat Allah, kalau yang cowok pertama itu saya kenal. Dia itu malas kerja." "Oh gitu Rasulullah?" "Iya, enggak pernah kerja dia mah, di rumah aja, bangku-bangku tangan, nge-game aja di rumah mah dengan gadgetnya. Kalau bahasa sekarang mah suka nge-game, enggak pernah nganggur aja." "Oh gitu. Kalau yang kedua ya Rasul?"
Kalau yang kedua itu dia nggak pernah nurunin tongkat, kata Nabi. Arti nurunin tongkat tuh suka mukul istri, kasar orangnya. Oh gitu, saya baru tahu, untung saya minta pendapat Rasulullah. Udah deh, saya tolak aja dua-duanya. Ya gitu ya, ditolak dua-duanya. Akhirnya datang lagi yang lebih baik. Istisyarah namanya, minta pendapat ulama. Jangan putuskan sendiri. Karena kalau kita memutuskan sendiri dan kita nggak paham, berarti kita tidak melibatkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan nanti kalau ada masalah, susah mau minta tolong sama Allah. Dari awal tuh udah ngelibatin Allah. Tanya, yang mana nih yang Allah suka? Pekerjaan, jodoh, perbuatan, apapun lah pokoknya. Minta pendapat Allah. Kita pengen mengubah cara hidup kita. Tanya, yang mana yang baik nih? Model ini atau model yang itu? Tanya kepada Allah, libatin.